PHRI kehilangan pendapatan 40% akibat larangan instansi rapat di perhotelan. Warga Pringsewu memprotes kerusakan jalan kepada Bupati Sujadi Sadat. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Informasi Sekitar Lampung. Kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Makin parahnya kerusakan infrastruktur jalan pada musim hujan menjadi sajian utama hari ini. Pemprov Lampung sudah menganggarkan perbaikan belasan ruas jalan provinsi, namun belum terrealisasi hingga sekarang. Kerusakan jalan ini makin parah karena badan jalan hancur dan berubah menjadi kubangan. Kondisi jalan kabupaten tidak lebih baik. Warga sampai protes langsung kepada Bupati. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah Sekitar Lampung selengkapnya. PHRI Lampung mengerahkan ratusan karyawan berunjuk rasa di kantor lapangan Korpri kantor gubernur. Mereka memprotes kebijakan Menpan dan reformasi birokrasi soal larangan instansi pemerintah menggelar rapat di hotel. Akibat kebijakan, perhotelan kehilangan pendapatan hingga 40%. Ratusan karyawan Hotel Lampung Long March dari Jalan Cut Mutia menuju lapangan Korpri untuk memprotes larangan terhadap instansi pemerintahan atau PNS menggelar rapat di hotel. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi mengeluarkan kebijakan tersebut sebagai upaya penghematan anggaran. Karyawan PHRI Lampung menuntut pencabutan kebijakan Menpan. Larangan itu merugikan perhotelan dan bahkan mengancam pemecatan karyawan. Padahal perhotelan berkontribusi membayar pajak, hotel juga menjadi agen pembangunan bidang pelayanan masyarakat serta kepariwisataan. Larangan rapat di hotel membuat PHRI kehilangan pendapatan hingga 40%. Pengusaha hotel merugi akibat beban gaji karyawan dan biaya operasional. Nasib karyawan juga dipertaruhkan. Gara-gara perintah kepada Menpan, kepada seluruh PNS, 40% kebijakan yang dilakukan oleh Menpan di hotel di Lampung itu hilang dengan percuma. Berapa triliun yang dilakukan oleh semua pengurus, semua anggota-anggota yang ingin melakukan kegiatan di hotel itu hilang dengan percuma. Perwakilan karyawan PHRI Lampung menyampaikan pernyataan sikap kepada DPRD Lampung. Dewan diminta menjembatani aspirasi PHRI ke pemerintah pusat. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi melaporkan. Warga Pekon Tanjung Dalam, Kecamatan Pagelaran menyampaikan keluhan kepada Bupati Pringsewu Sujadi. Mereka protes karena jalan kampung yang sudah bertahun-tahun hancur dan berlumpur tak pernah mendapat perbaikan dari pemerintah. Apalagi belakangan banyak pengendara sepeda dan motor terjatuh ketika melintasi jalan rusak sepanjang 7 km tersebut. Kunjungan Bupati Sujadi untuk menghadiri tanam perdana padi di Kampung Tanjung Dalam dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan unek-unek. Warga mendatangi Bupati di tengah sawah dan meminta pemerintah memperbaiki jalan yang rusak parah. Warga melaporkan kondisi jalan menuju Kecamatan Ambarawa sepanjang sekitar 7 km rusak parah. Pada musim hujan ini jalan berlumpur dan sulit dilalui. Bahkan pengendara sepeda dan motor kerap terjatuh. Untuk itu warga mendesak Bupati Sujadi segera mengaspal jalan ini. Ya, sudah diusulkan ke nasional. Kalau bisa kirim saya saja Pak besok sekali Pak. Besok bisa besok. Gak bisa. Maksudnya itu yang anak sekolah yang jatuh udah berapa? Kalau Tadi 2 orang. Kalau besok nggak bisa. Oh iya. Menanggapi desakan warga, Bupati Sujadi menyatakan pemerintah sudah memprogramkan perbaikan jalan. Namun pelaksanaannya dilakukan secara bergilir sesuai prioritas. Bupati meminta warga bersabar. Mempertimbangkan mana yang paling asas manfaatnya. Kalau kepingin saya semuanya, tapi nanti pemerintah pusat yang akan menentukan mana. Tapi dari kecamatan lebih dekat Pak ini kita. Dari kecamatan. Ya, semuanya mempunyai kepentingan yang sama. Kalau bisa kita bareng-bareng, cuman kita pemerintah pusat nanti kita ikuti. Tapi di
Jalan yang rusak merupakan satu-satunya akses warga menuju Kecamatan Ambarawa. Saat ini di beberapa titik jalan membentuk kubangan air dan lumpur yang sulit dilalui. Kerusakan jalan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Dari Pringsewu, Indra Siregar melaporkan. Kerusakan Jalan Insinyur Sutami sepanjang 75 km menjadi-jadi. Jalur penghubung Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung ini rencananya segera diperbaiki, namun belum terrealisasi hingga sekarang. Jalanan aspal berubah menjadi tanah merah dan penuh kubangan. Musim hujan menjadi puncak kesulitan lalu lintas di Jalan Insinyur Sutami. Jalan bertabur kubangan dengan kedalaman sampai setengah meter. Kerusakan ini menyulitkan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Apalagi tingkat kerusakan mencapai 75% sepanjang 75 km. Kerusakan jalan makin parah seiring tingginya intensitas hujan. Seluruh badan jalan nyaris tertutup lumpur, tanah merah, dan kubangan. Lumpur menggenang akibat terkelupasnya aspal sejak lama. Kondisi ini menjebak semua kendaraan. Arus lalu lintas menghindari jalur ini pada malam hari. Jalan Insinyur Sutami merupakan jalur vital perekonomian 3 daerah, yaitu Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Jalan ini juga masuk jalur kawasan industri Lampung. Meski begitu, jalan belum pernah diperbaiki permanen sejak 10 tahun lalu. Beberapa kali perbaikan selama ini hanya tambal sulam, sehingga hanya bertahan 3 atau 4 bulan. Kerusakan Jalan Insinyur Sutami menimbulkan kerawanan begal. Perampas sepeda motor mengincar korban di beberapa ruas sepi. Jalur ini juga menjadi pelarian begal antar kabupaten. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi. Kejaksaan Tinggi Lampung membentuk 2 tim pemburu mantan Bupati Lampung Timur Satono. Tetaplah bersama kami. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non-kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta-karoten, dan omega-9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sekitar Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung masih memburu Satono, terpidana 15 tahun kasus tindak pidana korupsi APBD Lampung Timur senilai 119 miliar. Pencarian DPO ini melibatkan Polri, Denpom, dan KPK. Keberadaan Satono belum diketahui meski Kejaksaan membentuk 2 tim pemburu. Kajati Lampung Sri Haryati memastikan perburuan mantan Bupati Lampung Timur Satono tidak pernah berhenti. Kejaksaan bahkan membentuk 2 tim pemburu, yaitu tim pencarian aset dan tim pencarian terpidana. Perburuan ini dibantu jajaran Polri, Denpom, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Satono terpidana korupsi APBD Lampung Timur senilai 119 miliar kabur menjelang eksekusi vonis Mahkamah Agung pada 19 Maret 2012.
Ia dijatuhi hukuman 15 tahun, denda 500 juta, subsidi 6 bulan kurungan, serta wajib membayar uang pengganti 10,5 miliar. Kajati memastikan dua tim terus memburu terpidana maupun harta bendanya sebagai pembayaran ganti rugi, pencarian Satono hingga daerah lain. Kejaksaan berkomitmen menuntaskan kasus Satono dan mengevaluasi setiap pekan. Satono sempat dibebaskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Putusan ini dianulir Mahkamah Agung dengan hukuman 15 tahun. Satono dinilai bersalah atas raibnya dana APBD Lampung Timur sebesar 119 miliar rupiah di Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setia Dana. Bu, kita masih punya PR, Bu, kasus APBD Lampung Timur, Bu, dengan melibatkan mantan Bupati Satono. Ini seperti apa, Bu, ke depan, Bu? Kita udah bentuk 2 tim untuk pencarian terpidana dan pencarian aset. Pencarian aset udah kita laksanakan penaksiran harga, satu penaksiran harga untuk aset tersebut dilelang sebagai bentuk pengembalian keuangan negara dan sudah melakukan sita eksekusi. Kalau untuk pencarian terpidana kita berkoordinasi dengan KPK, berkoordinasi dengan Adiaksa Monitoring Center, berkoordinasi dengan Denpom, berkoordinasi dengan Mabes Polri, Bareskrim Polri. Setiap saat kita 2 tim tersebut yang kita bentuk selalu mengadakan evaluasi tiap minggu dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sebagaimana yang saya sebutkan terdahulu. Oke, Bu. Kejaksaan Tinggi Lampung mengklaim penuntasan 33 kasus korupsi dan tidak memiliki tunggakan perkara selama setahun terakhir. Para koruptor telah diproses hingga masuk penjara sesuai vonis masing-masing. Sementara penyelamatan uang negara akibat tindak pidana korupsi cuma 4,4 miliar. Kejaksaan Tinggi Lampung beserta 14 Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota menangani 81 perkara korupsi sepanjang tahun 2014. Penanganan kasus hingga tuntas baru 33, sementara 48 perkara lainnya masuk tahap penuntutan. Kejaksaan mengklaim penyelamatan uang negara sebesar 4,4 miliar dari penuntasan 33 kasus korupsi. Jumlah ini termasuk 2,2 miliar dari Kejari Kota Bumi dan 1,6 miliar dari Kejati Lampung. Uang yang berhasil ditarik jauh lebih kecil dibandingkan nilai kerugian. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Sri Haryati merasa tidak memiliki tunggakan perkara selama tahun 2014. Kejaksaan menjadikan Hari Anti Korupsi 9 Desember sebagai momentum pemberantasan korupsi. Aparat meningkatkan penyuluhan bahaya korupsi sehingga masyarakat makin paham. Kasus mangkrak memang kita menjadi prioritas. Alhamdulillah bidang tidak pidana khusus sudah tidak ada lagi kasus tunggakan ya. Kita nanti tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah nanti akan kita inventarisir, tapi pada setiap pertemuan yang melibatkan setiap pertemuan dengan kejari-kejari kita selalu ungkapkan itu jangan lagi ada tunggakan. Dan mudah-mudahan tetapi di Kejati Lampung ini sudah tidak ada lagi. Kejati Lampung memperingati Hari Anti Korupsi dengan penyuluhan bahaya korupsi di kalangan pelajar. Agenda ini disertai aksi simpatik bagi-bagi bunga dan stiker imbauan anti korupsi di Jalan Protokol Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Kejaksaan Negeri Belambangan Umpu Waikanan juga menggelar kampanye terbuka anti korupsi. Kampanye dalam bentuk bagi-bagi stiker anti korupsi ini melibatkan para pelajar SMA. Bupati dan Ketua DPRD Waikanan didatangi agar aktif memberantas korupsi. Kepala Kejaksaan Negeri Belambangan Umpu Ari Priyo Agung memimpin kampanye anti korupsi. Kejaksaan melibatkan puluhan pelajar SMA untuk membagi-bagikan stiker imbauan anti korupsi di gerbang Pemkap Waikanan. Kampanye anti korupsi juga meliputi penyelenggara negara seperti pejabat dan DPRD. Stiker dibagikan kepada Ketua DPRD Waikanan Raden Adipati Surya. Stiker juga langsung ditempelkan ke sejumlah kendaraan anggota dewan. Rombongan Kejari melanjutkan kampanye ke lingkungan Pemkap. Penyerahan stiker anti korupsi kepada Bupati Bustami Zainuddin mengawali kampanye di jajaran eksekutif. Pembagian ini berlanjut ke seluruh pejabat dan kantor dinas. Dari Waikanan, Dian Pirasta melaporkan.
Curah hujan tinggi dan cuaca lembab bulan Desember hingga Januari rawan wabah demam berdarah atau DBD. Dinas Kesehatan Lampung Utara memperingatkan warga waspada karena seluruh 23 kecamatan termasuk endemik demam berdarah. Dinas Kesehatan mengantisipasi ancaman wabah demam berdarah dengan pencegahan seperti pembagian bubuk ABT. Penanganan penderita mulai pengobatan di puskesmas juga lebih baik. Jumlah penderita sejak Januari hingga November tahun ini 45 orang. Jumlah ini turun tajam dibandingkan tahun lalu 150 orang. Penurunan jumlah penderita tak mengurangi kewaspadaan. Dinas Kesehatan Lampung Utara mengimbau warga meningkatkan pola hidup sehat selama musim rawan penyebaran demam berdarah melalui nyamuk Aedes aegypti. Intensitas hujan tinggi dan cuaca lembab bulan Desember hingga Januari sangat rentan. Kerawanan ini meliputi 23 kecamatan. 11 bulan terakhir, artinya dari Januari sampai November, terutama kasus yang meresahkan biasanya demam berdarah. Namun pada tahun ini demam berdarah menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun 2013 yang jumlahnya semakin banyak. Nah, sementara dari Dinas Kesehatan sendiri melakukan pemberantasan sarang nyamuk dan pemberian bubuk ABT supaya nyamuk demam berdarah tidak berkembang biak. Masyarakat dapat mencegah wabah demam berdarah dengan memotong siklus perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Pencegahan cukup membersihkan lingkungan serta membuang genangan air. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Penambangan pasir di Lampung Timur sisakan kerusakan lingkungan serta ancaman bencana. Ikuti informasinya sesaat lagi. Wangi. Dok Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Dapatkan satu stempel Christmas Kit setiap berbelanja di Chandra Superstore Tanjung Karang dan Chandra Superstore Metro dengan menyerahkan struk berbelanjaan Anda. Promo ini berlaku hingga 14 Desember 2014. Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Eksploitasi pasir di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur tidak terkendali. Kawasan pertambangan berubah menjadi danau-danau raksasa dan rawan longsor maupun banjir. Penambang bahkan melalap jalan hingga tanggul irigasi. Pemkab Lampung Timur sejauh ini tak berdaya menghadapi pengusaha. Kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur tinggal menuai ancaman bahaya. Lingkungan dan jalan-jalan desa hancur atau bahkan lenyap setelah truk-truk pengangkut pasir lalu lalang bertahun-tahun. Kawasan pertanian, perkebunan hingga permukiman berubah menjadi danau-danau raksasa. Bekas penambangan ini menampung jutaan kubik air hujan. Warga terancam bahaya banjir dan longsor sewaktu-waktu. Ya, 94 ya. Pak siapa? Penambang pasir makin merajalela. Jalanan desa pun dikeruk demi perluasan areal penambangan. Penambang bahkan membuat jalan baru di atas tanggul saluran irigasi. Jalan ini memudahkan akses truk-truk pengangkut pasir. Padahal, tanggul irigasi merupakan kawasan terlarang. Pengusaha makin berani memperluas penambangan di Desa Mekarsari. Kerusakan lingkungan serta bahaya banjir dan longsor di depan mata. Meski begitu, pemerintah Kabupaten Lampung Timur tak berdaya mencegah eksploitasi pasir. Nyawa warga Pasir Sakti seputar penambangan kini terancam. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur justru berencana mempermudah perizinan tambang pasir mulai tahun 2015. Warga mengkhawatirkan ancaman bahaya lebih buruk karena pengusaha mendapat angin. Pengusaha tambang pasir mulai merambah ke Desa Karyatai dan Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai.
Kerusakan bekas penambangan pun tak kalah parah seperti Kecamatan Pasir Sakti. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Kawasan hutan mangrove pesisir Lampung Timur rusak akibat abrasi dan perluasan pertambangan ikan. Pemerintah tidak berdaya mencegah kerusakan, apalagi banyak nelayan mendesak kawasan menjadi hunian. Kerusakan hutan mangrove terparah di Kecamatan Pasir Sakti, pesisir Lampung Timur. Dari jauh terlihat hijau dan rimbun, namun hutan rusak parah. Kawasan ini berubah menjadi pertampakan rakyat dan tergerus abrasi. Ironisnya pemerintah Lampung Timur belum mengetahui kerusakan hutan mangrove. Pengecekan ke lapangan tidak tuntas sehingga alih fungsi maupun kondisi kritis panjang alur lumput dari pengamatan. Abrasi dan pertambakan paling dominan merusak mangrove. Kerusakan makin parah sejak pembangunan dermaga kapal pasir turut. Limbah kapal ini mempengaruhi pertumbuhan tanaman mangrove. Kawasan hutan mangrove pesisir timur mulai kritis dan nyaris hilang sejak tahun 2000. Pemerintah bersama warga Pasir Sakti menggalakkan reboisasi hingga mangrove kembali tumbuh. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Lampung Timur David Ariswandi mengaku tak berdaya mencegah kerusakan. Ini lihat kaitan tadi kan bahwa sudah dengan abrasi itu kan sudah nggak ini lagi karena sudah tertutupi gitu kan, sudah tertutupi. Cuman kalau kaitan dengan luasan kawasan hutan lindung mangrove memang masih beberapa yang sekarang ini kan dikelola oleh masyarakat sebagai tambak gitu. Inilah yang kata saya pendekatan secara persuasif gitu kan, bahwa ini sebagai kawasan kita akan tanam mangrove di sini gitu kan, dengan tidak mengganggu mereka sebagai petani tambak gitu kan. Pemerintah mencegah kerusakan hutan mangrove lebih parah. Warga dilarang membuka tambak dan pendataan ulang tambak di kawasan terlarang. Dinas Perkebunan Kehutanan Lampung Timur hingga kini tidak memiliki data luas hutan mangrove. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Bisnis pencucian kendaraan bermotor mendapat berkah musim hujan. Jumlah pelanggan berlipat-lipat sehingga omset melonjak hingga jutaan rupiah per hari. Pengusaha pun menaikkan upah karyawan 25%. Musim hujan mendatangkan rezeki berlipat bagi bisnis pencucian kendaraan di Kota Bumi, Lampung Utara. Banyak mobil pribadi, kendaraan umum maupun sepeda motor antri menjelang sore atau bahkan pagi-pagi menjelang jam sibuk. Pelanggan pencucian kendaraan bisa mencapai 50 unit per hari. Jumlah ini 5 kali lipat dibandingkan musim kemarau. Lonjakan pelanggan membuat omset harian mencapai jutaan rupiah. Pengusaha pencucian mobil dengan senang hati menaikkan upah karyawan hingga 25%. Tarif pencucian mobil? Bayarnya? 35. Oh, 35 ya sekarang ya? Iya. Sebelumnya berapa, Mas? 30. Kalau hari biasanya berapa sih paling? Kalau hari biasanya itu minimal 10 mobil itu, Pak. Oh, kalau sekarang? Kalau sekarang ya alhamdulillah kira-kira 20-an itu ada. 20 mobil masuk lah. Kalau tarifnya sendiri ada kenaikan nggak? Kalau kenaikan itu ya ada, Pak. Dari 35 kita orang naik ke 50 gitu. Makin tinggi intensitas hujan biasanya mendorong pemilik kendaraan lebih sering meminta jasa pencucian. Tanda-tanda pencucian laris sejak musim pancaroba. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Menandai Hari Anti Korupsi Sedunia, Pemkab Lampung Tengah akan mengintensifkan pengawasan pengelolaan keuangan dan memperketat pengawasan jam kerja seluruh pegawai. Langkah tersebut menjadi upaya pemerintah daerah dalam mengampanyekan birokrasi bersih dan terhindar dari KKN. Pemkab Lampung Tengah bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Gunung Sugih mengadakan kampanye peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Peringatan Hari Anti Korupsi ini dilakukan dengan apel singkat di depan kantor pemerintah. Melalui peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Bupati Ahmad Pairin berharap peringatan ini bukan sekedar acara seremonial,
namun benar-benar diimplementasikan dalam pelaksanaan pemerintahan. Untuk merealisasikan birokrasi bersih dan terhindar dari KKN, Ahmad Pairin berjanji mengintensifkan pengawasan pengelolaan keuangan dan berbagai kebijakan pemerintah. Selain itu memperketat pengawasan jam kerja seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Lampung Tengah. Peringatan ini jangan hanya dilihat dari peringatan hari ini. Yang saya minta adalah bagaimana untuk mengaktualisasikan apa yang kita lakukan pada hari ini. Dalam apel peringatan Hari Anti Korupsi bertajuk Berantas Korupsi dimulai dari diri sendiri ini diisi dengan pembagian kaos dan pemasangan stiker pemberantasan korupsi oleh Bupati dan Kepala Kajari Gunung Sugi. Amir Mahmud dan Ferry Saputra melaporkan. Kejari Menggala berhasil menangani kasus korupsi yang melibatkan 6 pejabat di Tulang Bawang. Dari penanganan kasus korupsi tersebut, Kejaksaan berhasil mengembalikan kerugian negara bernilai ratusan juta rupiah. Kerja keras aparat aksi pidana khusus Kejari Menggala selama tahun 2014 ini menjebloskan 6 koruptor ke penjara. Dari para tersangka korupsi, Kejari Menggala berhasil mengembalikan kerugian kas negara 658 juta rupiah. Kasipitsus Kejari Menggala Rio Saputra menjelaskan tersangka korupsi yang diadili antara lain mantan Kepala BPMP Tulang Bawang Slamet Riyadi, Kepala BPMK Hasan Pasaribu, mantan Bendahara Pol PP Mesuji Suparman. Mereka terlibat tindak pidana korupsi yang merugikan negara 1,3 miliar rupiah. Akhir tahun ini 3 perkara sudah bisa kami selesaikan dan akan limpahkan kembali 3 perkara atas nama tersangka Algi Bersih Hombing, Yanto Titis dan Sukirman Titis dalam kegiatan pembangunan demplot Keramba dan sumur bor di Dinas DKP Kabupaten Tulang Bawang dengan nilai kerugian sekira 1,1 miliar. Selain itu, pada akhir tahun ini Kejari Menggala menahan 3 tersangka korupsi. Selain itu, masih ada 2 perkara yang masih dalam tahap penyelidikan. Rio menyatakan pada tahun 2014 ini terjadi peningkatan penanganan kasus korupsi dibandingkan tahun lalu. Amir Mahmud dan Moses Rotama melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus mengakhiri Sekitar Lampung petang ini. Saya Ferly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat petang dan terima kasih.